Lagi di berkat ya. Sampai mana? Iya. Lanjut. Emang apa udara ora kok duit. Nggih kok merah. Madoe, madoe ketok. Mana kita kopi ya kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alama nawaina wa alama nawi aslafna salihuna rahmatullah wa hadratul rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibatul wa ila arwahihi wa khususan ila arwahil mu'allif wa ila arwah jami' muassisi nahdlatul ulama wa ila masyayikhina wa ahmadul muslimin wa syahidina al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil semua saja yang saya hormati selaku jajaran kepengurusan Ansor Jawa Terbayan, bila akhas semua jajaran kepengurusan MUJ NU Jawa Terbayan dan semua hadirin yang hadir secara langsung di majelis ataupun secara online. Semua saya hormati yang berbahagia. Untuk kali ini karena tidak ada planning yang lama, tapi rotor jujur, sehingga saya bacanya ya kitab yang sangat ceklik. Untuk saat ya, ngaji kitab yang kecil ini dari Lemboyo, kitab Al-Alam. Ini untuk pemula, dan ini juga saya ajarkan di musola saya. Anak-anak sekitar kelas 3, kelas 4 SD itu sudah saya kasih Al-Alam. Dengan harapan ke depannya itu sudah kulino membaca pegon, selanjutnya bisa nulis pegon, selanjutnya bisa maknani dan seterusnya dan sebagainya. Baik, kita mulai ngaji pada kesempatan kali ini. Semoga berkah manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayani. Ala la tanalu, ingatlah la tanalu, tidak akan kau peroleh, tidak akan pernah bisa kau capai al ilma, terhadap ilmu, illa bisittatin, kecuali dengan 6 syarat, dengan 6 perkara. Satu bika,
yang 6 itu akan saya ceritakan kepadamu an majmu'iha. Jadi keseluruhan 6 itu dibayarin dengan jelas. Ingatlah, tidak akan pernah engkau dan saya, kita semuanya mencapai kesuksesan mencari ilmu kecuali dengan 6 hal ini. 6 itu apa? Duka ini makna kamus kurang lebihnya cerdas. Saya tadi belum sempat buka kamus, saya manai secara awang-awang saja kira-kira. Duka ini cerdas, baik cerdas akal maupun cerdas hati. Wahirsin, ada semangat. Hirsin itu kalau makna kasar itu geragas, hirsun. Tapi geragas itu kalau geragas urusan dunia yang tercela. Tapi kalau geragasnya itu geragas ilmu, ya saya maknai semangat yang membara, itu bagus. Kemudian wasdibarin, sabar. Kata-katanya bukan wasabrin, tidak, tapi wasdibarin, nyabar hati, berusaha untuk sabar. Tidak hanya sabar, tapi berusaha untuk sabar. Wa bulghatin, dan ada fasilitas penunjang. Wa irsyadi ustadin, dan juga petunjuk guru. Wa tuli zamanin, dan proses yang lama atau waktu yang lama. Jadi 6 perkara ini rumus untuk mencapai kesuksesan dalam belajar, dalam mencari ilmu. 1 cerdas, 2 semangat, 3 sabar, 4 ada fasilitas penunjang, yang ke-5 ada petunjuk guru, yang ke-6 ada proses yang lama. Yang pertama kurang lebihnya dukain, itu cerdas. Kita sebagai santri, sebagai murid, itu awal melangkah sudah harus mempergunakan kecerdasan kita. Minimal kita bisa memilih guru yang sebaiknya kita pilih untuk membimbing kita, baik mentaklim, mengajar kita, mentarbiyah, mendidik kita dalam hal membersihkan rohani atau tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita. Itu adalah guru yang alim al-warid, guru yang alim dan juga menjaga diri dari hal-hal yang haram. Itu tidak hanya kita mengikuti hal-hal yang sifatnya spontan dan kaget, tidak hanya kita mengikuti tren yang lagi viral, tapi kita berguru kepada seorang guru yang kita butuhkan ilmunya, bimbingannya, mulai dari dunia sampai akhirat, sehingga nanti prinsipnya tidak ada mantan guru, tapi guru selamanya adalah guru. Ini harus ada kecerdasan kita memilih guru. Karena program belajar itu kalau kita mengikuti programnya Al-Quran, itu disebutkan dalam satu ayat, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kurang lebihnya
Pokok program guru itu tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mentazkiyah atau membersihkan jiwa, menghilangkan sifat sombong, menghilangkan sifat hasud, menghilangkan sifat hikdu, mengisi jiwa kita dengan sabar, dengan syukur, dengan hilm, dengan sifat-sifat yang baik. Itu dipilih, tidak hanya mengikuti tren. Itu kemudian hirsun itu semangatnya mencari ilmu. Itu tidak boleh gerok-gerok asem itu awal-awal semangat 45, tapi agak berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan semangatnya hilang. Nah, kalau semangat yang seperti ini itu pertanda awal kita semangat itu ada hadzun nafsi. Nafsu kita ikut mendumpleng atau ikut menyelundup. Karena nafsu kita itu penyelundup yang hebat, lebih hebat daripada penyelundup narkoba. Penyelundup narkoba itu bisa menyusup di kalangan artis, bisa menyusup di pegawai pajak, ya. Pajak gitu. Bisa menyelundup ke mana-mana, bisa menyelundup ke penyanyi yang syairnya syair nasihat, bisa jadi anaknya menjadi narkoba. Tapi nafsu kita penyelundup yang lebih hebat, karena nafsu kita itu bisa menumpangi, bisa menyelundup kita saat kita beribadah. Nah, kita ini semangat, biasanya ngaji standar-standar saja. Sekarang kok semangatnya gini? Kira-kira ada apa ya? Oh, ternyata dilihat cewek-cewek cantik. Oh, gitu. Dan lain sebagainya. Semangatnya diatur yang baik. Ada makalah yang kita kenal dari Mbah Maimun kalau tidak salah. Khairul amal madama wa in Allah. Sebaik-baik amal itu adalah yang langgeng, kontinu, berlanjut. Meskipun sedikit, amal baik yang sedikit tapi kontinu itu lebih baik daripada amal bagus, amal baik maksimal tapi hanya hangat-hangat tai ayam. Maaf ya, kata-kata yang kasar. Mau sediluk bar. Ini semangat yang kurang baik. Tapi semangat yang standar, yaitu juga perlu bimbingan guru. Antara semangat itu semangat yang didumplengi nafsu aja tidak baik, apalagi didumplengi setan. Amin. Pokoknya barokah habis semangatnya, pokoknya awal sampai akhir. Semangatnya awal ya tetap diatur, jangan sampai kebablasan ditek-tekno. Nah, mungkin ditek-tekno awal wis kentekan semangat, rotok pertengahan, rotok akhir hilang semangatnya. Tapi diatur sekiranya semangatnya standar. Terus ketika ada godaan nafsu rotok disikrekno. Ada godaan setan disikrekno. Karena bisikan-bisikan kita dalam hati, dalam pikiran kita itu kadang-kadang kita tidak bisa mendeteksi. Itu ada 3 bisikan. 1 bisikan setan, 2 bisikan nafsu, 3 bisikan akal atau hati. Biasanya itu dari al-fu'ad itu disertai bisikan-bisikan dari malaikat. Itu nanti tanya sama Gus Solah, sama Pak Yai Joyo, nanti bisa diterangkan lebih lanjut. Syarat cari ilmu yang pertama cerdas, yang kedua semangat, yang ketiga istibar. Di sini tidak disebut wasabrin atau tidak disebut wasabri ya, bukan sabri, tapi istibar. Istibar itu dari kata-kata istobaro, yastobiru
istibaron. Ikut wazan ifta'ala. Kalau sabar itu kan dikatakan sobaro yasbiru sobron. Kalau istibar istobaro yastobiru istibaro, ada penambahan hamzah dan ta. Kita tahu dalam bahasa Arab ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambah huruf itu menandakan ada penambahan makna. Istibar saya maknai nyabar-nyabarake, berusaha sabar. Ngaji itu butuh sabar. Kalau nggak sabar, nggak jadi orang alim. Baru ngaji tuntas, ikro, yang qiraati. Sudah disiplinnya bukan main. Kadang-kadang dibentak-bentak guru. At-tahiyyatu mubarak. At-tahiyyatu salah, yang benar. At-tahiyyatu. Orang punya seperti itu. Nanti dibentak-bentak. Harus sabar. Nanti baca lagi wal asri innal insana salah, yang benar. Wal asri innal insana, rinya dan panjang tapi pendek. Nah, nanti disebutkan dan seterusnya dan sebagainya. Itu baru bacaan. Terus berlanjut nanti masalah kaidah-kaidah tajwid, fikih, iqlal, mantek, balaghah dan lain sebagainya. Terus bersabar. Karena kita tahu dalam Al-Quran kebenaran itu bergandengan tangan dengan kesabaran. Kita tahu dalam surat pendek itu apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bis sabr. Kalau diwakafkan wa tawassaw bis sabr itu maknanya asal wa tawassaw bis sabri. Jadi hak, perkara hak itu disertai dengan sabar. Kalau tidak sabar ya tidak jadi. Apapun itu. Meskipun pada dasarnya sabar itu ya sabar dalam musibah, ada sabar dalam ibadah, ada sabar terhadap menghadapi maksiat. Nah, sabar yang di sini untuk mencari ilmu dalam ibadah thalabul ilmi itu disebutkan di sini tidak hanya sabar tapi istibar, selalu berusaha sabar. Kemudian wabulghah, adanya fasilitas penunjang. Ini beda yang kita bayangkan kalau kita tidak pernah ngaji di pesantren. Kalau kita tahunya hanya kurikulum umum ya beda cara pandang kita. Cara pandang ulama yang namanya fasilitas penunjang itu udah harus duduknya lantainya keramik, mejanya sekian dah. Fasilitas penunjang ini cukup sederhana. Di era para sahabat, era tabi'in itu para ulama-ulama ketika belajar itu ya sederhana. Mereka tidak punya pen kayak gini, tidak punya. Punyanya cuma ranting pohon, dilincipi, tutul ke mangsi. Mangsinya juga sederhana, areng, ditambahi banyu, diwai perekat apa semacam tepung apa sekiranya nanti ditutul ke tulis dia tak luntur. Sesederhana itu. Tapi intinya ono kitabe, ono peni. Wis niku tok sudah cukup. Nggak harus lek. Nah, kalau bayangan orang departemen pendidikan atau departemen agama kan madrasahnya fasilitasnya lengkap. Ada musola ukuran sekian demi sekian, harus ada meja, ada bangku. Justru kalau ngaji ala pesantren dan itu tradisi ala Rasulullah,
Ngaji itu justru lesehan. Tradisinya dulu justru lesehan. Karena disebutkan dalam satu ayat apa itu? Yarfa'illahu alladziina, sebelumnya apa itu? Gimana ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan pada kalian tafassahu fil majalis, buatlah kecebaran di majelis. Wa idza qila syuzu famsyuzu. Pokoknya majelisnya mempunyai ciri khas. Majelis niku rasanya juga. Terus nek ada orang lain datang kembali, ketoknya wis sesek tapi jeh sedeng. Ketoknya sesek tapi jeh sedeng. Itu majelis seperti itu tidak mungkin kalau majelis pakai kursi, mejanya. Majelis yang seperti itu masih majelis yang lesehan. Lesehan yang ini ketoknya sesek ditambahi wong siji jeh iso. Doa sunat disesekno dicilino tesih iso. Iku ciri khas majelis sing tradisi itu diwarisi dari Kanjeng Rasulullah. Sehingga di pesantren-pesantren salaf itu ngajinya ya lesehan. Dan ternyata ngaji lesehan itu tutupnya ayat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada dua program di situ. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Yang diberikan ilmu beberapa derajat. Di situ disebutkan ada dua program. Ngaji lesehan itu membentuk keimanan, mengokohkan konstruksi iman, fondasi iman, dan juga yang kedua konstruksi keilmuan. Itu ada dua. Nek ngaji di luar pesantren, di luar program-program yang meniru pesantren, itu kadang-kadang pinter. Tapi saking pintere masuk jadi pegawai BNN, malah jadi bandar narkoba. Jadi polisi nangkapi wong sing pengedar narkoba, malah kok ape diombong disisihno sak kilo. Sak kilo didol 400 juta. Kadang dia kali anak buah 100 juta, dia 300. Saling tuduh-tuduh akhirnya ditangkap kabeh. Polisi kan pegawaian nangkap penjahat, lho kok malah ditangkap. Ono pegawai pajak duit rakyat sing ketoke punya potensi pajak dikelompokno untuk kemakmuran rakyat. Lho kok malah untuk memperkaya diri sendiri. Saking sugih miliaran triliunan anaknya jadi manja. Nyadu wong sembarangan. Ini saya tidak nyebut nama loh ya. Nek misalnya Pak yo wong Pak, dipasno kasus mana yo wong, cuma saya tidak nyebut nama. Tapi intinya itu program ngaji sing tinggalane Rasulullah itu sebetulnya sederhana. Untuk kita mendapat ilmu dari wong alim, ora kudu dari wong sugih. Meskipun ilmu niku harus dicapai juga ada dukungan finansial. Tapi dengan kesederhanaan pun kita tetap ada kesempatan untuk meraih ilmu. Bulghatin. Kemudian wa irsyadi ustadzin, ada petunjuk guru. Kalau ngaji tidak ada petunjuk guru ya repot. Utamanya kalau ngaji Al-Quran. Al-Quran tidak boleh kita maknai hanya bermodal dengan terjemah. Tidak boleh. Ngendikane Mbah Madun, kalau memaknai Al-Quran langsung dengan terjemah, langsung dengan dzahirul ayat, ini potensi yang ditimbulkan tidak hanya orangnya menjadi sesat, menjadi salah, tapi potensinya maksimal menjadi kafir. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Barang siapa mentafsiri Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka dia siap-siap bertempat di neraka. Saya kasih contoh. Orang memaknai Al-Quran hanya dengan zahir ayat, otak-atik akal diri, nanti tidak hanya sesat tapi bisa menjadi kafir. Di Al-Quran disebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di surat apa ini? Surat Tuhan. Surat Ar-Rahman. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nek salah sing hafal Quran tolong ini ngomong. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang bersifat kasih sayang. 'Alal 'arsy, di atas arasy, istawa, bertempat. Nah, ayo, maknanya kan kamu sendiri. Terus dibayangkan, berarti Allah di atas langit, di atas arasy, bertempat. Arasy itu maknanya singgasana. Terus dibayangkan, nah, otaknya berfantasi. Oh iya ya, baginda Nabi itu kan Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke langit Sabtu itu, ke mustawan, ke atasnya lagi, bermunajat sama Allah, bertemu. Wah, berarti Gusti Allah di atas arasy. Nah, ini otak-atik akal padahal tidak seperti itu. Kalau mempunyai pemahaman Allah bertempat atau duduk di atas arasy seperti manusia duduk di kursi, maka akidah seperti ini hukumnya kafir. Tidak hanya maksiat tapi nopo kafir. Kalau kita mengikuti tafsirannya ulama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang bersifat Rahman menguasai arasy. Karena lafaz istawa maknanya itu banyak, kurang lebih ada 10 yang saya tahu, atau bisa lebih. Bahasa Arab itu seperti itu. Bahasa Arab itu satu lafaz maknanya bisa berbagai macam jika bertempat di beda tempat. Atau dalam bahasa Indonesia itu ada satu terjemahan, di bahasa Arabnya itu banyak bahasanya. Tak kasih contoh. Dalam bahasa Indonesia ada istilah cinta. Bahasa Arab itu ungkapan cintanya beda-beda. Ishku cinta, mahabbah cinta, mawaddah cinta, syaraf cinta, Wanen, gharam cinta, hawa cinta. Oh, banyak sekali. Pergi bahasa Arab itu banyak bahasanya. Intolako pergi, dahaba pergi, irtahala pergi, dan lain sebagainya. Maka kita dalam memaknai kitab, lebih-lebih memaknai Al-Quran, wajib ada irsyadi ustadin atau petunjuk guru. Kita harus punya sana. Makna ini dari tafsir Jalalain, dari keterangan ini dari guru saya, gurunya dari gurunya, dari gurunya, terus sampai pengarang kitab, gurunya ini, terus sampai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa dipahami ya, irsyadi ustadi. Jangankan Al-Quran, kadang-kadang makna kitab saja itu tanpa berguru itu bisa maknanya berbeda, maknanya bisa beda, atau maknanya bisa pas tapi pemahamannya bisa beda. Itu kalau sampean baca kitab takrib di pasal apa ya, mengenai hukuman orang yang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Sampai lihat di kitab takrib, hukumannya apa? Hukumannya orang meninggal sholat itu dorbul untuk potong leher.
Coba sampean maca takrib bola iki kita wong ilmu, tapi tanpa pemaknaan dari ulama yang benar, keterangan yang lengkap dari ulama, saya dan jenengan semuanya bisa menjadi rodo-rodo teroris. Karena misalnya dulu iki sing tinggal sholat potong leher. Nek dia gelem tobat, nek dia izin ngakoni kewajiban sholat berarti dia dihukumi Islam. Tapi nek wis ora ngakoni kewajiban sholat dihukumi kafir. Oh. Iki wacane takrib pola iso dadi tatorruf ekstrim. Bahasa Arabnya tatorruf. Bisa ekstrim. Maka harus pemaknaan dari ulama. Pemaknaan dari ulama bagaimana? Orang yang meninggalkan sholat itu hukumannya dibunuh, tapi hukuman itu yang memutuskan adalah pengadilan. Putusan pengadilan itu berangkatnya dari persidangan. Persidangan itu ya ada jaksa, ada hakim, ada pembela. Terus di pengadilan itu ya bermula dari laporan. Yang lapor ke ini saksinya harus adil. Terus yang bersaksi ya tidak hanya satu orang, harus ada saksi. Nah, sing lapor no. Nek ndak sing lapor no dihukum dewi. Terus setelah dinyatakan salah, itu pun ada istitabah. Istitabah itu suruh tobat, Pak, jenengan ini tinggal sholat. Kalau tidak tobat nanti dihukum pancung. Kemudian kewajiban seseorang ketika melihat temannya, saudaranya Islam kok melakukan maksiat, kewajiban pertama itu tidak lapor pada hakim, tidak lapor pada polisi, tapi kewajiban pertama ketika kula jenengan roh kancane nglakoni maksiat utawa ninggal salat, kewajiban pertama dakwah, menutupi cacat, menutupi aibnya dari orang lain dan mendakwainya sekiranya dia bisa kembali. Itu kewajiban pertama. Sehingga kalau konstruksi pemahamannya utuh, kita tidak lantas menjadi tatorruf atau menjadi ekstrim. Ini semua contoh-contoh barokahe ada petunjuk guru atau disebutkan di sini irsyadi ustadzin. Kemudian yang lanjutnya watuli zamanin. Syarat kita mencapai ilmu bisa maksimal, bisa mencapai keberhasilan menjadi orang yang alim adalah ada proses panjang. Tuli zamanin, proses panjang. Cara ngaji nahwu bermula dari nahwu Jawa. Selangkah ke atasnya dunia, dilanjutkan Imriti, dilanjutkan Mutamimah, dilanjutkan Alfiyah, dilanjutkan Dahlan, dilanjutkan Asyuri, dilanjutkan Mausu'ah Nahwu dan lain sebagainya dan seterusnya. Jami'ud Durus ya. Fikih juga sama. Mungkin awal-awal di musola di kampung kita diwarai pasolatan. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin dan seterusnya. Nawaitul wudu ali raf'il hadatsin niyatin subuh krono ngilanake hukume hadas cilik fardhu krono Allah Ta'ala. Terus lanjut, wis rada gede lanjut meneh kitab fikih Jawa. Fardune wudune nomor siji niat baso rai lan baso tangan tumeka sikut, baso sirah lan baso sikil sarta kemiren tertib tegese ngurutke kabeh kewajiban. Dibuat anak kecil biar gampang ngapalno, gampang paham. Setelah itu lanjut
ke Durusul Fiqhiyah juz 1, Durusul Fiqhiyah juz 2, Durusul Fiqhiyah juz 3, lanjut Sulam Taufik, lanjut Safinah, lanjut Takrib, lanjut Fathul Qorib, lanjut Fathul Mu'in, I'anatul Thalibin, Fathul Wahab, dan seterusnya dan sebagainya. Karek undang dewe nunggu di Bathul Masail. Ini Ustaz Joyo beberapa kali wis sudah ya pimpinan Bathul Masail. Maka sama insyaallah Gus Salahuddin pimpin Bathul Masail. Sing ini biasanya sing gawe usulan kula. Iki termasuk ansor sing insyaallah ansor barokah. Lagi ansor tapi kiprahe nang gone Bathul Masail. Wah iki keilmuan sing bergengsi nang gone NU itu kan Bathul Masail, tapi ansor wae wis kiprah nang gone Bathul Masail. Muga-muga barokah. Tas siap. Pokoknya dipopori. Makanya ada kader-kader muda, kader-kader ansor sing masih mendelik di pojok-pojok. Nah, kita ajak semuanya, kita saling mengisi, kita saling mensupport, saling mentasjid, saling menyemangati untuk kebaikan. Wah, LBM Ansor itu usulan saya 4 tahun yang lalu. Belum terrealisasikan program LBM Ansor, Lembaga Bathul Masail Ansor. Soalnya kadang-kadang sing nom pinter maca kita, kumpul sing tuwa ewoh. Wong Gus Salahuddin niku nek kumpul aku ewoh. Padahal kira-kira ngalim dhewe. Mergo aku ketok tuwa, bener ta? Ya aku tuwa. Jengane kene tuwa, ya repot ta. Ben ora kok ya kadang non gawe halaqah komunikasi wapit debat tek-tekan apa-apa. Mangke sing tuwa ngomongi keri mawon. Jadi sing nom gawe kok. Saya tidak tahu nek saya ini termasuk tua benar. Tak arani tua, nek ora cewek ayu cek dapat dewa kok. Tak arani nom, rambutku wis mulai sithik-sithik putih. Untukku wis kadang-kadang wong nyelak Gus niku ora kok aku anake kiai di pondok mboten. Untukku iku Gus. Terus itu gugusen. Untu wis do copot gugusen, berarti kan ya wis tuwa. Tapi jiwaku jek kaya anak-anak aku ngene ku eling nang gone Buddha. Wa nafsuka tinni tuhmil syabala khabir radai wa in taftilu yan fatimi maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wan nafsu utawi nafsu iku katifli kaya cacile. Intu milu nek ujarno syabba di mundhak enom umure tambah tuwa. Ala hubbi radai tetep nyusul ibune. Wa in taftihu nek mbok sampe yan fatini kesampe. Ya cacile kan ngoten. Ora disampe sampai SD tetep ora kena disampe. Tapi nek disampe umur 2 tahun asal iki sehat gak ada halangan penyakit sampe mandiri bocah. Nafsu ya kaya cah cilik ngoten niku, ora disampe. Wis pokoke zaman SMP roh cewek ayu gede-gede. Sampai tuwek rambute wangi, roh cewek ayu yo ajeng. Ngene iki jenenge umur tambah, tapi nafsune tetep anak-anak. Zaman cilikane diperintah wong tuane, "Le, cung, nduk, ki tulung danjakno tukono brambang ning warung." Moh, buroi dhisik. Diburoi iki tak buroi 2000. Cah pinter kok. Diwehi 2000 ampe dilem cah pinter. Iku cah cilik. Lah, sampeyan kula ketoke wis dewasa kok ijek ngono. Ngaji Mas,
ayo ansoran. Lah, ora. Aku bagi jabatan apa? Aku bagi apa? Ono ceweke ta lah. Iki sebetulnya bisikan-bisikan nafsu, ya kaya caci kowe. Kulo nek kadang ngene. Saya pribadi, aku ora ngocahi sampeyan. Senajan kira-kira ya padha wae. Waktu ini kembali pada pembahasan, yaitu syarat yang keenam mencapai ilmu, yaitu tuli zamanin, yaitu proses panjang. Saat ini usul baca Al-Quran cepat, pelatihan nahwu cepat, pelatihan fikih cepat ya. Saya serba instan, gawe mie instan, pokoknya instan, serba instan lah. Niku insya Allah mengarang niat ini saya bagus, tapi program-program sing instan niku harus kita jadikan shock terapi. Kita jadikan pelecut pertama. Padha karo kita bikin semangat awal. Nek ra ngambil, nek iku hanya tunggu pelecut awal, seterusnya itu butuh istiqomah. Tetap sing menang istiqomah. Nek sampai gak ngambil belum program-program nahwu sorof sing cepat. Delok program begini, silabusnya delok. Ngene gabung ngene ganti mutadah ngene maca kitab carane cepet ngene. Sampai delok sing diprogram iku nek wong nol putung, urung tau nasara yang sunasron wa mansaron fa wa nasir. Durung tau niku blas, tetep ra iso nang. Asale durung iso al-kalam wal lafzul mufid murakkab bil wati. Durung tahu itu blas, tetep ra iso. 40 hari bisa. Iku dienggo shock terapi. Dienggo penyemangat mawon. Tapi seterusnya tetep kalah karo ngaji sorogan. Tetep kalah karo lalat tasrifan dino. Tetep kalah karo maca alfiyah atau impriti sing dilalar terus. Tetep kalah karo maca takrib dimaknani diadekno guru tiap hari. Tetep kalah karena proses belajar semuanya butuh waktu di zamanin atau melalui proses yang panjang. Panjang ora kudu sampai mondok sampai umur 30 tahun. Wah, mulai-mulai rapayu rabi gara-gara ketuan. Lurus sing padha tuane ana ning rondo. Lurus sing nom ciku-ciku Muhammad wong tuwa. Jadi sing dimaksud tuli zamanin pemahaman kula yaitu semua tahapan harus dilalui. Senajan tahapan-tahapan itu bisa dipercepat. Kadang-kadang ada beberapa tokoh, beberapa orang sing bisa melakukan lompatan-lompatan. Imam Syafi'i ini jadi mufti, nek salah umur 15 tahun. Jadi mufti, muridnya ulama-ulama cara saiki yo kiai-kiai anggar masjid itu. Wis do ngaji Imam Syafi'i sudah jadi mufti umur 15 tahun. Umur 7 tahun itu pun hafal Quran. Apal Imam Syafi'i itu buatan kok kaya apal mungkin apal blokon itu buatan. Apal Imam Syafi'i yo langsung seperti maknanya. Terus apal kita kuat. Ini adalah lompatan-lompatan. Sampai tahu ngerti tak tokoh jadi Mbah Fadul Smori. Gus Joyo, Gus Solah seperti Mbah Fadul Smori. Nanti mirip tak? Sing aran kitab Kasyfut Tabareh. Mbah Fadul niku ngapalno Quran mung itu nang dino. Nek umrahe saiki kok ngapalno Quran 2 tahun kan termasuk cerdas iki. 2 tahun, cerdas. Ono sing 3 tahun. Muridnya sampai pirang tahun wis. Kira-kira arti. Jadi kan mondok kudus. Mondok kudus kok tak parai sembarang kali. Ora Quran bloko. Tak parai berumah tangga. Iku wong saiki ngapal Quran 2 tahun. Mbah Fadul itu nang dino. Sak maknane. Terus Kiai apa?
Kiai Atok niku bapake ramane Abai Gus Baik, Abai Baik. Ibaik Malangan. Abai Baik ngapalno alfiyah niku 10 dina. Lho sakmene niku 10 dina. Wah iku biyen keramat iku biyen ngene. Gak 10 dina ning Kiai Atok niku tergolong gedel. Bahkan sampai stres niku. Krono di era itu kanca-kancane ngapalno alfiyah lumrahe mung 6 dina utawa 7 dina. Iki cerdase wong kuno. Wong kuno niku melakukan proses sing panjang tapi bisa toyuz zaman. Nglempit mangsa. Jadi cara ilmu niku lak ana lempit bumi, ana lempit wektu ae. Lempit bumi Syaikhul Qadir sak jakah plek tok Baghdad, sak jakah plek tok Iran. Wah, ngoten. Aku lempit duit receh. Aku lempit dompet ra dicumpet. Ulama kuno yo melakukan toyuz zaman. Waktu sing sebetulnya panjang dilempit dadi sediluk. Tapi sediluklah sebetulnya semua proses dilalui. Tetap tidak keluar dari koridor tuli zamanin. Mencari ilmu harus ada proses panjang. Meskipun proses panjang kadang dipercepat karena wonge kecerdasane kuat, hirsune kuat. Niku Kanjeng Nabi yang tahu toyuz zaman, lembit waktu, yaitu nalikane proses Isra Mi'raj. Niku kan lembit waktu to. Wong Kanjeng Nabi nyepsare nunggune sandinge Ka'bah, terus ditekani malaikat Jibril dikae, terus diajak begini sampai Palestina, sampai Medina, sampai Gunung Tursina. Gunung Tursina niku teng di Mesir, Mesir Gus ya. Pokoknya teng mriku sampai Mesir, sampai kuburane Asia, masih top. Terus Masjidil Aqsa ke langit sak pitu, teng mriku munajat salat, balik teng kene Mekah. Tenggon turunane nek, nggon sarine meneh. Nggon sarine jek anget. Lah nggon sarine jek anget, berarti berapa detik niku? Sampai tinggi ngaleh balik meneh, nggon jek anget. Kira-kira pirang detik niku? Niku prosesi Kanjeng Nabi nopo? Isra Mi'raj. Iku toyuz zaman. Jadi uang kula sampean ini kan menungso makhluk, apalagi jisim kasar kayak ini. Nek cara ilmu tauhid itu kan selalu berhubungan dengan dua hal. Satu berhubungan dengan waktu, dua berhubungan dengan tempat. Nggih, menungso itu kan berhubungan dengan dua hal, waktu dan tempat. Sampean malam niki ngaji nang ngendi ngajine? Nang gedung NU. Waktune kapan? Badhe traweh. Jadi ana waktu, ana tempat. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Ini yang tauhid. Waktu dan tempat. Kadang-kadang wong niku nek wis kepar karo Gusti Allah niku sudah terbebas dari penjara ruang dan waktu, sehingga dalam proses belajarlah sing sebetulnya aturan main belajar itu harus tuli zamanin, yaitu proses panjang itu bisa dipersingkat. Cara saiki program sekolah ngono. Kelas 5 tapi belajarin rajin langsung kelas 4 ya, ora diunggah kelas 5 tapi munggah kelas 2. Tapi kan ada program di bawah sini. Akselerasi ini melakukan action yang lebih daripada kanca-kancane. Padha karo rasane iki ngene. Wong iki ndak tahu sekolah, ndak tahu kuliah, belajarnya rajin, omongane tertata rapi, maharno terus ngilmune tertata tenan. Terus diwehi apa gelar doktor, sing diwehi honor kaos. Doktor sing diwehi honor kaos. Keceluk doktor honoris causa. Jadi doktor sing honore kaos. Iki mangko suwi ya.
Jopiro ya. Jam ini. Pun sejak pun. Nek pun kesuwen pokoknya karena niki mangke kelanjutannya saya hanya bagian 5 pertemuan, yo ora wajib khatam, tapi minimal yang saya sampaikan semoga ada berkahnya. Amin Allahumma amin. Nek misalnya ono salah itu dari pribadi saya, nek ada benar itu dari Allah dan semoga membawa berkah untuk kita semuanya. Niku yang jelas. Tapi minimal ketika saya tambahin keterangan-keterangan yang niki jenengan-jenengan sing nang omah kadang-kadang yo ono sing ulang ala-ala utawa kilingan biyen jaman ngaji kitab ala-ala. Sebetulnya kitab ala-ala sing tipise kaya ngeten aku timang lagi tuku luru nang nggonku dhewe tukuan karo kitab gede tak luru ra kecekel ora ya wis aku mampir ngatur piro. Memang aku mampir gede Gus Salim tugas kitab niki harganya 2.500.000 tanpa ibu. 2.500. Awe duit 3.000 kuwi jadi susu 500. Ketoke cilik, ketoke sepele, tapi iki wong iki awal-awal iki kutipan-kutipan dari kitab Ta'limul Muta'allim. Itu karangannya Syekh Zarnuji. Beliau ulama besar, beliau seorang wali. Niki kitab niki bukan kitab sing cepede, bukan kitab sing sepele. Ini prinsip-prinsip kehidupan, prinsip-prinsip dalam kita mencari ilmu. Iki prinsip sing luar biasa. Tidak hanya ini saja. Kula jenengan ngaji-ngaji sing nggone kampung, nggone langgar-langgar sing ketoke penceng-penceng yo. Qur'ane kadang suwek-suwek, gamare kadang ya ana rada-rada pakune mleyot barang ngoten niku. Wis nang kampung-kampung lah ngaji ketoke kitab-kitab cilik lah tetep sing istiqomah karena berangkat dari itu masa depan agama, masa depan bangsa kita itu dibangun. Wong ngaji nang langgar kampung niku nek mandeg cek pesolatan, cek TPQ, cek ngaji bar maghrib niku angger mandeg sak desa kok mandeg kabeh diteni desa kono 10 tahun kas sing terjadi piye masa depan mungkin nom-nomane piye karena sudah tidak ada sosok kiai yang diidolakan suwe-suwe mengidolakan preman suwe-suwe mengidolakan artis-artis suwe-suwe mengidolakan hanya wong-wong sugih suwe-suwe mengidolakan bandar narkoba suwe-suwe mengidolakan wong sing duwe karaoke dan seterusnya dan itu awal-awal kehancuran bangsa. Muga-muga boten terjadi amin Allahumma amin. Niki pun rada kesuwen biasane nek ceramah rada kesuwen ngeten iki pun rada 3 juta. Mangke saat panitia nyangoni kula akeh pun cantik mawon kalih kula nggih. Muga berkah amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun kita tutup bersama dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, lanjut.